بسم الله الرحمن الرحيم. Fatur ruah yang kedua ya. Jadi pengenalan seputar rawi-rawi hadis setelah generasi sahabat yaitu dikenal dengan nama at-tabi'in ya. Ini diambil dari ayat Al-Qur'an walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang mengikuti generasi para sahabat khususnya dari kalangan muhajirin dan ansor, nah maka mereka termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka istilah untuk menyebut generasi yang beriman mengikuti para sahabat yang tentunya mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam istilah ilmu hadis itu dikenal dengan nama tabi'in untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan disebut tabi'at ya. Baik. Nah, terkait dengan pengenalan generasi tabi'in ini, setidaknya ada 8 masalah yang akan kita ambil ya. Ada 8 pembahasan seputar ma'rifatut tabi'in. Yang pertama adalah ta'rifnya, definisi dari tabi'in. Ya, definisi dari tabi'in. Nah, di tabi'in ini maksudnya apa nih? Ya, karena secara bahasa kan tabi'in itu artinya yang mengikuti. Maksudnya mengikuti siapa ya. Dan bagaimana eh, maksud dari mengikuti itu. Nah, kalau Syekh Mahmud Tahan rahimahullah taala, ta'rifut tabi'i ya, lughatan at-tabi'un jam'u tabi'i. Nah, jadi secara bahasa tabi'in itu jamak ya ikhwah. Ya, itu plural dari kata tabi'i dengan nisbah ya kepada tabi'. Atau maksudnya adalah tabi' ya. Jadi kalau satu orang disebut tabi'iyun ya. Kalau satu orang disebut tabi'iyun. Ya, kalau lebih dari satu orang disebut tabi'un. Ya. Kalau kemudian dia apa namanya menjadi majrur atau menjadi mansub, nah minat tabi'in. Ya. Nah ini secara bahasa dan makna dari tabi secara bahasa maknanya adalah ismu fa'il. Ismu fa'il min tabi'ahu. Ya tabi'a yatsba'u taba'an. Fahuwa tabi' ya. Jadi tabi'i itu isim fa'il dari kata tabi'ah. Tabi'ahu di sini ada fi'il dan maf'ulnya ya. Nah, jadi isim fa'il dari kata tabi'ah yang bermakna masya khalfah. Yang bermakna masya khalfahu yaitu seseorang yang berjalan di belakang orang lain. Ya, jadi dikatakan tabi'ahu ya ini masya khalfah. Dikatakan dalam bahasa Arab tabi'ahu ya ini masya khalfahu. Ya, fulanun tabi'a fulanan. Ya, bimakna fulanun masya khalfa hadal fulan. Jadi seseorang tabi terhadap orang lain maksudnya adalah orang tersebut berjalan di belakang orang yang dia ikuti ya. Jadi ya maknanya mengikuti, tapi dalam konteks bahasa Arab dalam konteks berjalan ya. Nah, adapun ketika dia didefinisikan dalam ilmu hadis, artinya dia menjadi istilah khusus ya. Maka tabi'un atau tabi'i istilahan indal muhaddithin maknanya adalah man laqiya sahabiyan musliman wa mata alal Islam. Nah, dari definisi ini ya ikhwah kita mendapatkan 3 unsur penting dalam definisi tabi'in ya. Yang pertama adalah laqiya sahabiyan, bertemu dengan sahabat ya, mau satu orang mau 2 orang ya intinya bertemu dengan para sahabat dan di antara sahabat-sahabat yang masih hidup ketika mereka bertemu dengan para sahabat ini dan ketika pertemuan itu terjadi dalam kondisi musliman beragama Islam. Jadi si tabi'inya ini harus muslim gitu ya, bertemu sahabat dalam kondisi muslim. Tapi bukan hanya dalam kondisi muslim, tapi juga unsur yang ketiga mata alal Islam, meninggalnya pun dalam kondisi muslim. Ya, karena bisa jadi ada yang murtad ya, karena apa generasi tabi'in kan juga ada yang ikut nabi palsu, Musailama al-Kazzab, ya Tulaiha al-Asadi, al-Aswad al-Insi ya. Ada yang awalnya masuk Islam kemudian murtad, ya termasuk yang membunuh Umar bin Khattab kan ngaku muslim kan? Abu Lu'lu'ah Fairuz. Nah, itu Abu Lu'lu'ah Fairuz yang akhirnya membunuh Umar bin Khattab, pura-pura masuk Islam, sholat ya, tapi kemudian ketika sholat subuh kemudian menusuk apa namanya Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, maka ini tidak disebut tabi'i walaupun ketemu sahabat ya, karena tidak mati dalam kondisi Islam. Wakila huwa man sahibas sahabi. Tapi ada yang berpendapat bahwa tabi ini tidak hanya sekedar bertemu, harus juga menemani, bersahabat.
Artinya pertemuannya itu ya ikhwah dalam jangka waktu tertentu untuk disebut seseorang itu sebagai sahabat. Jadi bukan sekedar bertemu lalu kemudian apa berpisah, enggak gitu ya. Nah, ini ada pendapat yang kedua seperti itu. Tapi umumnya sih definisi yang umum adalah siapapun yang ketemu dengan sahabat, dia dalam kondisi muslim dan mati dalam kondisi Islam. Nah, ini definisi dari karangan tabi'i yang mendapatkan garansi kemuliaan juga dari Nabi SAW. Khairukum qarni tsummaladzina yalunahum. Ya, generasi terbaik adalah generasiku dan kemudian selanjutnya itu para tabi'in. Nah, ini definisinya ikhwah ya. Nah, kemudian yang kedua ikhwah ya. Masalah yang kedua terkait dengan pengetahuan kita seputar tabi'in. Min fawaidih. Apa sebenarnya faidah? Ya, apa sebenarnya manfaat kita ini mengetahui para tabi'in? Ya. Nah, maka kata Syekh Mahmud Tohan dalam konteks ilmu hadis ini ya. Jadi ya tentunya kalau dalam konteks secara umum banyak manfaat yang bisa kita ambil dari pengetahuan kita tentang tabi'in ya, belajar tentang apa keteladanan atas perbuatan mereka, atas semangat mereka menuntut ilmu, atas jihad mereka menyebarkan Islam ya. Itu manfaat-manfaat kalau kita belajar sirah mereka. Tapi dalam konteks khusus dalam ilmu hadis mengenal tabi'in itu ada maksud secara khusus yaitu tamyizul mursal minal muttasil. Tamyizul mursal minal muttasil. Untuk kita bisa membedakan mana hadis yang dihukumi mursal, mana hadis yang dihukumi muttasil. Karena hadis yang mursal itu sebenarnya secara hukum asal masuk kategori hadis doif. Ya, karena tidak memenuhi syarat sahih yang pertama yaitu ittisalus sanad, tersambungnya sanad. Ya, kenapa? Karena bisa jadi nih ya ikhwah, ada seorang sahabat ya, misalnya misalnya nih contohnya Al Hasanul Basri misalnya seorang bukan sahabat seorang tabi'i ya. Al Hasanul Basri misalnya seorang tabi'in meriwayatkan langsung dari Rasulullah ya. Anil Hasanil Basri qala Rasulullah misalnya. Dari Al Hasanul Basri dia berkata bahwa Rasulullah bersabda. Nah, kita yang kemudian nggak tahu bahwa Al Hasanul Basri itu adalah seorang tabi'i misalnya bisa saja menganggap dia sahabat. Lalu kita anggap hadisnya mutasil, tersambung kepada Nabi. Padahal Al Hasanul Basri ini adalah seorang tabi'i. Ya, artinya dia harusnya menyebut siapa sahabat yang menyampaikan hadis itu kepada dirinya. Misalnya Anil Hasanil Basri ya an Abizar misalnya. Nah, itu harus disebutkan. Tapi kalau kita nggak mengenal siapa itu tabi'i dan atau apa namanya siapa saja rawi-rawi yang masuk kategori tabi'i tiba-tiba disandarkan kepada Nabi, maka kita akan menganggapnya sebagai hadis muttasil, hadis yang tersambung kepada Nabi. Padahal itu masuk kategori hadis mursal ya, yaitu hadis mursal adalah hadis yang rawi di tingkat pertamanya itu tidak ada atau tidak disebutkan dalam sanad ya. Jadi hadis yang rawi pertamanya dari kalangan sahabat itu tidak disebutkan dalam sanad. Nah, itu namanya disebut dengan hadis mursal ya. Maka manfaat kita mengetahui mana tabi'in, mana sahabat untuk bisa membedakan antara hadis mursal dan hadis muttasil ya. Salah satu dan ini tujuannya adalah untuk bisa tahu mana yang sahih, mana yang dhaif ya. Taib, ini dari sisi faidah. Kemudian yang ketiga ya ikhwah ya. Masalah yang ketiga, tabaqatut tabi'in. Nah, ini masuk kategori wawasan-wawasan ya. Jadi thaqafah kita terhadap para rawi hadis ini ya. Apa pengetahuan kita yang perlu kita ketahui ya terkait dengan tabi'in? Tabaqat, tingkatan para tabi'in. Nah, dalam masalah ini Syekh Mahmud Tohan menyebutkan ya beberapa pandangan ulama yang membagi tingkatan tabi'in. Tapi beliau tidak menjelaskan ya secara detail ini tingkatannya seperti apa. Hanya menyebut tobakotnya aja, menyebut tingkatan sahab apa tabiin tanpa menyebut tingkatan pertama apa dan seterusnya. Nah, kalau Syekh Tohan ya, ikhtalafa fi adadi tabaqatihim. Para ulama berbeda pendapat ini tentang jumlah tingkatan para tabiin. Faqassamahum ya. Faqassamahumul ulama kullun hasba wijhatih. Yang mana para ulama membagi tingkatan para tabi'in itu tergantung kepada sudut pandang masing-masing ya. Jadi artinya tidak tidak satu tidak satu pandangan gitu karena masing-masing menilai dari sudut pandangnya masing-masing. Misalnya nih ada yang menilainya dari sisi apa namanya yang bertemu dengan sahabat senior, lalu bertemu dengan sigorus sahabat ya, bertemu dengan sahabat yang junior atau misalnya dilihat dari sisi keilmuannya yang dianggap ilmunya lebih luas daripada yang lain gitu ya atau misalnya berdasarkan tobakot tempat tinggalnya apakah di Madinah, Mekah dan semacamnya gitu ya. Nah, intinya ada perbedaan. Tapi eh, kalau mengutip pendapat sebagian ulama maka Syekh Tohan menyebutkan ya faja'alahum Muslim salah satu tobakot. Imam Muslim yang menulis kitab Sahih ya setelah Sahih Bukhari
itu menyusun ada 3 tabaqat, ada 3 tingkatan untuk para tabi'in. Wa ja'alahum Ibnu Sa'ad arba'at tabaqat. Sedangkan Ibnu Sa'ad, nah Ibnu Sa'ad ini seorang sejarawan ya, seorang sejarawan Muslim punya kitab judulnya Tabaqat Ibni Sa'ad. Tabaqat Ibni Sa'ad. Nanti mungkin kita akan lihat nih ya, wah, Tabaqat Ibni Sa'ad ya. Nanti membagi tabi'innya menjadi berapa di Maktabah Syamilah nanti akan kita coba lihat ya. Jadi Ibnu Sa'ad itu membagi Tabaqatut tabi'in menjadi arba'ut tabaqat, menjadi 4 tingkatan. Dan ada juga yang membaginya waja'alahumul hakim ya. Imam Al-Hakim yang menulis kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Imam Al-Hakim menulis atau menyusun tingkatan ulama menjadi tingkatan tabi'in ya. Bahkan sampai khamsata asyra tabaqah. Sampai 15 tingkatan. Ya, Imam Muslim 3 tingkatan, Imam Ibnu Sa'ad 4 tingkatan, Imam Al-Hakim sampai 15 tingkatan. Nah, terlepas ada berapapun jumlahnya ya, al-aula minha, tapi kata Syetohan, tingkatan tabi'in yang paling utama, ya, tingkatan tabi'in yang paling utama adalah man adrakal asyrah minas sahabah. Yang pernah bertemu dengan 10 sahabat utama. Maksudnya 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Taib, ada yang bisa nyebutin nggak? Siapa saja nih? 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Maka tabi'in yang bertemu mereka itu adalah tingkatan yang pertama. Hmm? Siapa? Bakar, Abu Utsman, Bakar, Empat khalifah dulu ya. Utsman, Empat khalifah dulu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Umar, Umar, Utsman, Ali, Nah, 6 lagi siapa? Talha bin Zaid, Ali Hah? bin Zubair bin Talha, Awam, Zubair bin Awam. Terus? Abdurrahman Said bin Harith, Siapa? Talha, Siapa? Abdurrahman bin bin Ubaidillah. Tolha bin Ubaidillah. Terus? Bilal bin Rabah, Wah, bukan. Bilal bin Abdurrahman Bilal bin bin Auf. Rabah bukan? Hah? Abdurrahman bin Abdurrahman bin Auf. Auf. Abdurrahman bin Auf. Terus? Baru 3. Sa'ad Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Sa'ad Abi bin Abi Waqqas. Waqqas. 4. 2 lagi. Said bin Zaid, Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Ya, Sa'id bin Zaid. Satu lagi siapa? Hah? Abu Ubaidillah bin Zarrah. Abu Bukan Ubaidillah. bukan Abu Ubaidillah, Abu Ubaidah. Ubaidah, Abu Ubaidah. Nah, Abu Ubaidah Ibnil Asyid, Jarrah. Siapa nama aslinya? Jarrah. Abu Ubaidah itu nama aslinya siapa? Hah? Abu Ubaidah Amir Ibnil Jarrah. Ya, nama aslinya Amir. Ya, Abu Ubaidah kan kunyahnya ya. Amir Ibnil Jarrah. Nah, jadi 10 sahabat ini adalah al-mubasysyaruna bil jannah ya. 10 sahabat yang mendapatkan jaminan surga langsung dari Nabi SAW. Nah, jadi maka para tabi'in yang bertemu dengan 10 sahabat ini adalah at-tabaqatul ula ya, tingkatan yang paling utama dari kalangan tabi'in ya. Taib, ini tingkatan tabi'in. Nanti coba kita akan buktikan ya. Setelah kita selesaikan pembahasan tabi'in, kita akan baca atau kita akan buka Maktabah Syamilah kitab Tabaqat Ibnu Sa'ad ya. Tabaqat Ibnu Sa'ad. Ini kitab terkenal yang memang menulis tabaqah-tabaqah para sahabat, para tabi'in ya. Seorang sejarawan terkenal yang menulis biografi generasi terdahulu. Taib, yang keempat ya ikhwah, yang keempat, al-mukhadramun. Ada istilah di dalam ilmu hadis itu tabi'i al-mukhadram. Ya, tabi'i al-mukhadram. Apa yang dimaksud ya dengan tabi'in mukhadram ini? Jadi tabi'in mukhadram ini definisinya ya, al-mukhadramun jam'u mukhadram. Jadi al-mukhadramun itu jamak dari kata mukhadram. Nah, apa yang dimaksud ya? Wal mukhadramu huwallazi adrakal jahiliyah wa zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yarah. Nah, sampai sini ya, ikhwah. Definisinya ya. Jadi mukhadramun itu adalah orang yang hidup di masa jahiliyah, artinya sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai rasul, dan hidup juga di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kemudian belum bertemu dengan Nabi. Artinya sempat hidup di zaman jahiliyah, bahkan hidup di zaman Nabi Muhammad, masuk Islam, tapi tidak ketemu sama Nabi. Siapa yang terkenal ya, Akhwah? Hmm? Yang terkenal siapa? Yang Uwais al Uwais Al-Qarni kan. Itu kan sempat mau datang ke Madinah ya untuk bertemu dengan Nabi, tapi Nabi saat itu lagi keluar dalam rangka perjalanan jihad ya. Nah, maka kemudian karena beliau mengkhawatirkan ibunya nggak sempat ketemu Nabi langsung pulang ke Yaman. Nah, itu adalah seorang yang pernah hidup di zaman Nabi, bahkan masuk Islam, tapi masuk kategori mukhadram atau tabi'i ya. Kenapa? Karena tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, namun bertemu dengan sahabat ya, ketemu dengan Umar, ketemu dengan beberapa sahabat di Madinah ya. Nah ini, maka apa status mukhadram ini ya? Orang yang hidup di zaman Nabi tapi tidak bertemu Nabi walaupun masuk Islam.
Maka statusnya wal mukhadramuna minat tabi'ina ala sahih. Ya, pendapat yang paling sahih bahwa mukhadram itu masuk kategori tabi'in, bukan kategori sahabat ya. Nah, sedangkan berapa jumlahnya? Jumlah mukhadram ini berapa orang ya? Wa adadul mukhadramin nahwa 20 sakhsan kama addahumul Imamul Muslim. Nah, jadi ada yang menghitung ya, misalnya adalah Imam Muslim. Imam Muslim dalam yang menulis kitab Sahih yang menghitung jumlah mukhadram ini mencapai lebih ya atau kurang lebih. Kurang lebih sekitar 20 sakhsan ya, kurang lebih sekitar 20-an orang. Nahwa. Jadi kalau nahwa itu ya kurang lebih maksudnya antara 20 sampai 30 gitu ya. Tidak bisa dipastikan jumlahnya. Tapi yang pastinya lebih dari 20 namun tidak lebih dari 30. Kurang lebih seperti itu. Tapi kata Syekh Tohan was sahih ya, namun pendapat yang paling yang sahih sebenarnya annahum aktsar min dzalik. Sebenarnya jumlah mukhadram itu banyak lebih daripada apa yang dihitung oleh Imam Muslim ya. Nah, di antara mereka siapa yang dikenal sebagai mukhadram ya selain tadi Uwais Al-Qarni, di antaranya adalah Abu Utsman An-Nahdi dan Al-Aswad ibn Yazid An-Nakhai. Ya, ini khususnya Al-Aswad ibn Yazid ini adalah salah seorang mufassir ya. Mufassir kalau tidak salah mufassir di Kufah ya belajar kepada Abdullah bin Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib. Ya, tapi hidupnya pernah di zaman Nabi SAW. Nah, jadi ini adalah orang-orang yang disebut dengan mukhadram ya, hidup di zaman Nabi, beriman tapi tidak sempat bertemu dengan Nabi ya, sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ini masalah yang keempat, ikhwah, dari 8 masalah. Nah, kemudian yang kelima ya, al-fuqaha us-sab'ah. Nah, salah satu juga yang menjadi informasi atau wawasan penting terkait dengan kita mengenal tabi'in ya, ada para tabi'in yang disebut dengan al-fuqaha us-sab'ah. Ya, para tabi'in yang dikenal keilmuan fikihnya yang paling mumpuni ya. Artinya di antara tabi'in yang lain mereka dikenal sebagai para fuqahanya, para mufti-mufti para tabi'in ya. Itu mereka yang belajar karena gini, tabi'in itu banyak tapi tidak semuanya ulama ya. Sebagaimana sahabat. Sahabat itu jumlahnya banyak, tapi tidak semuanya adalah ulama ya. Nah, maka begitu juga dengan tabi'in. Nah, siapa saja ulama dari kalangan tabi'in yang dikenal dengan nama fuqaha us-sab'ah ya. Qala Syekh Tohan wa min akabiri tabi'in al-fuqaha us-sab'ah wa hum kibar ulama tabi'in wa kulluhum min ahlil Madinah. Nah, jadi kata Syekh Tohan ya, para ulama dari kalangan tabi'in itu jumlahnya ada 7 orang dan semuanya penduduk Madinah. Artinya apa namanya ahli fikih terkenal dari kalangan tabi'in itu berasal dari Madinah. Ya. Nah, mereka ini adalah ya yang pertama nih ini kita sebutkan dulu pendapat yang pertama ya walaupun nanti ada beberapa tabi'in yang diganti oleh ulama lain dengan nama yang lain. Tapi yang masyhur adalah pertama Sa'id ibnil Musayyib ya. Kemudian yang kedua Al-Qasim ibn Muhammad ya, yang ketiga Urwah ibn Zubair ibn Al-Awwam ya. Lalu yang keempat Kharijah bin Zaid. Yang kelima Abu Salamah ibn Abdurrahman. Yang keenam Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah. Ya, dan yang ketujuh Sulaiman ibn Yasar. Sulaiman ibn Yasar. Tapi menariknya ya ikhwah, menariknya ya, dari ketujuh tabi'in yang menjadi ulama ini, ya, yang termasuk merdeka bukan budak itu cuma satu, ya. Yang apa namanya, yang berstatus sebagai orang merdeka itu cuma satu, yaitu Sa'id ibn Musayyib. Sisanya, ya, bukan, mohon maaf, bukan Sa'id Musayyib ya, beberapa orang sih ada, tapi di luar Said Musayyib, Qasim bin Muhammad dan Urwah bin Zubair ya. Nah, ini apa sisanya adalah dari kalangan budak. Kebanyakan ahli fikih dari kalangan tabi'in itu ada dari kalangan budak ya. Tapi kayaknya bukan nama-nama ini sih yang dimaksud ya. Karena Imam Ibnu Qayyim menyebutkan nama 7 yang lain dari kalangan penduduk Mekah seperti Atha bin Abi Robah ya dan lain-lain. Tapi kalau yang dari Madinah ini kayaknya kebanyakan adalah dari yang merdeka. Saya keliru nih. Tadi yang saya sebutkan ada 7 fuqaha yang apa merdeka cuma Sa'id bin Musayyib itu di luar nama yang disebutkan ini. Ya. Karena para ulama juga tidak sama dalam menentukan siapa fuqaha sab'ah ini ya. Nah, contohnya misalnya Ja'ala Ibnul Mubarak. Nah, Imam Ibnul Mubarak, Abdullah bin Mubarak ini menjadikan Salim ya bin Abdullah bin Umar badal Abi Salamah ibn Abdurrahman. Ya, jadi anak dari Ibnu Umar, Salim ini dijadikan oleh Imam Ibnu Mubarak sebagai pengganti dari Abu Salamah.
Wa ja'ala Abu Zinad ya badalahuma ay badal Salim wa Abi Salamah Abu Bakar ibn Abdurrahman. Nah, sedangkan Abu Zunad ya menjadikan pengganti Salim dan Abi Salamah yaitu Abu Bakar ibn Abdurrahman. Jadi artinya ya ikhwah, dari ketujuh fuqaha sabah ini yang disepakati berarti siapa? Hmm? Yang disepakati berarti siapa? Satu Sa'id bin Musayyib, kedua Al-Qasim bin Muhammad, ketiga Urwah bin Zubair, Qasim yang bin Muhammad. keempat Kharijah bin Zaid, kelima Ubaidillah bin Abdullah, dan yang keenam Sulaiman bin Yasar. Ya. Nah, yang diperselisihkan adalah siapa? Abu Salamah ibn Abdurrahman. Ya. Abu Salamah bin Abdurrahman ini ada yang mengatakan bukan Abu Salamah, tapi Salim bin Abdullah bin Umar. Tapi ada juga yang mengatakan bukan dua-duanya, bukan Abu Salamah dan Salim, tapi Abu Bakar ibn Abdurrahman. Taib. Nah, ini ala kulli hal, ya mereka ini adalah tokoh-tokoh ulama dari kalangan tabi'in. Ya. Jadi tidak semua tabi'in itu adalah ulama, yang mana ada yang juga ahli perang gitu ya. Artinya di sini yang dimaksud ulama di sini adalah yang ahli agama, banyak berfatwa, ilmunya disebarkan gitu ya. Nah, itu yang kemudian nanti akan menjadi cikal bakal munculnya mazhab-mazhab fikih. Nah, itu dari kalangan tabi'in adalah mereka yang tujuh ini. Tapi walaupun sebenarnya sih ada juga ulama dari tabi'in ya, generasi tabi'in di Mekah, seperti tadi saya sebutkan ada Atha bin Abi Rabbah, ada di Basra ada Al Hasanul Basri ya, tapi ini yang terkenal lah ya. Dan semuanya berasal dari Madinah atau bisa jadi mereka ini adalah yang banyak meriwayatkan hadis-hadis dari generasi sahabat di Madinah. Tapi ini masalah yang kelima ya. Yang keenam, afdalut tabi'in. Siapa tabi'in yang paling utama dari sekian tabi'in yang terlibat? Ya ikhwah. Siapa tabi'in yang paling mulia? Kalau dari sahabat yang paling mulia siapa? Yang paling utama? Kalau kalangan sahabat? Hmm? Abu Bakar. Nah, kalau dari kalangan sahabat Abu Bakar. Tapi kalau dari kalangan tabi'in siapa? Hmm? Nah, Lain. Said Al-Qarni. Baik. Dalam masalah ini ulama hadis berbeda pendapat ya. Hunaka aqwal lil ulama fi afdalihim. Kata Syatohan, ya ada beberapa pandangan ulama tentang tabi'in yang paling afdal. Wal masyhur. Tapi pandangan yang paling masyhur nih ikhwah. Pandangan yang paling masyhur bukan bukan Uwais Al-Qarni ya, tapi Sa'id ibnil Musayyib. Jadi yang masyhur afdalut tabi'in itu adalah Sa'id ibnil Musayyib. Namun ada sebagian ulama menjadikan tabi'in yang paling afdal itu berdasarkan tempat tinggal. Ya, yaitu waqala Abu Abdullah Muhammad ibn Khafif Asy-Syirazi. Ya, Abu Abdullah Muhammad bin Khafif Asy-Syirazi ini membagi para tabi'in yang paling utama berdasarkan tempat tinggal mereka. Fa ahlul Madinah yaqulun. Ya, orang-orang dari penduduk Madinah berkata yang paling utama adalah dari kalangan tabi'in Sa'id ibnil Musayyib. Sedangkan kalau dari Ahlul Kufah, ya dari Ahlul Kufah mengatakan Uwais Al-Qarni. Ya, nah sedangkan dari Ahlul Basrah mengatakan yang paling utama adalah Al Hasanul Basri. Nah, jadi artinya ya masing-masing negeri kemudian ada yang memberikan pandangan dan kesaksian tersendiri ya tentang siapa tabi'in yang paling utama di antara mereka ya. Nah, jadi ini kalau berdasarkan wilayah. Tapi kalau berdasarkan secara mutlak keseluruhan tabi'in, maka yang masyhur pendapatnya adalah Sa'id ibnil Musayyib. Ya, Sa'id ibnil Musayyib radhiyallahu anhum ajma'in. Taib, ini dari sisi sahabat yang tabi'in yang paling utama. Nah, berikutnya, siapa tabi'in dari kalangan wanita yang paling utama ya, ikhwah? Kalau ini kan dari kalangan laki-laki. Nah, siapa tabi'in yang paling utama dari kalangan tabi'at ya? Dari kalangan tabi'iyat ya, dari kalangan tabi'in perempuan. Nah, kalau tabi'in yang perempuan, Hafsah. siapa? Hafsah binti Hafsah Sirin binti Sirin ya. Hafsah binti dan Amrah binti Abdurrahman. Ini pandangan siapa? Abu Bakar ibn Abi Dawud ya. Kalau Abu Bakar ibn Abi Dawud Sayyidatut Tabi'iyat Hafsah binti Sirin. Ya, Hafsah binti Sirin ini saudara dari seorang ulama tabi'in juga yang terkenal ya, Muhammad ibn Sirin ya. Lalu kemudian Amrah binti Abdurrahman. Amrah binti Abdurrahman watalihima Ummud Darda. Lalu yang ketiga, dia tingkatannya adalah Hafsah binti Sirin, kemudian Amrah binti Abdurrahman, dan yang ketiga adalah Ummud Darda. Tapi dengan catatan ya ikhwah, kata Syatohan, Ummud Darda ini ada dua ya. Ummud Darda ini ada dua, istri dari Abu Darda. Abu Darda itu sahabat. Ya, Abu Darda itu seorang sahabat, tapi beliau punya dua istri
ya, namanya sama-sama Ummu Darda. Tapi yang pertama adalah Ummu Darda As-Sugro dan yang kedua Ummu Darda Al-Kubro, ya. Nah, adapun yang dimaksud dengan tabi'in yang paling utama yaitu Ummu Darda, maksudnya adalah Ummu Darda As-Sugro. Yang dimaksud adalah Ummu Darda As-Sugro. Namanya adalah Hujaimah atau Juhaimah. Ya, jadi nama nama Ummu Darda As-Sugro ini adalah Hujaimah atau Juhaimah. Adapun Ummu Darda Al-Kubro, ya istri tertua dari Ummu Darda, istri tertua dari Abu Darda yang disebut Ummu Darda Al-Kubro ini bukan seorang tabi'in tapi seorang sahabat. Ya, seorang tabi'in namanya adalah siapa? Khairah namanya ya. Namanya adalah Khairah. Nah, jadi yang dimaksud dengan Ummu Darda sebagai tabi'in yang paling utama nomor tiga di sini maksudnya adalah Ummu Darda As-Sugro. Namanya adalah Hujaimah atau Juhaimah ya, bukan bukan Ummu Darda Al-Kubro yang bernama Khairah ya. Nah, ini dari sisi kalangan tabi'in. Ya, hafalkanlah nama-nama ini agar seandainya ya mudah-mudahan kita bertemu mereka di surga paling tidak bisa PDKT lah ya. Ya, nggak terlalu apa nggak terlalu sungkan gitu ya. Nah, kalau ketemu sama orang yang nggak kita kenal kan sulit ngajak ngobrol ya. Tapi kalau udah kenal, oh ini ya yang namanya Umur Dada Sugro ya, yang asli namanya Hujaimah gitu kan. Nah, itu bisa diajak ngobrol gitu ya. Nah, ini pentingnya kita tahu tokoh-tokoh besar ini. Dan tentunya tokoh besar yang masuk surga ya. Ya, jadi kalau kalian misalnya mau ketemu tokoh besar masuk neraka ya, ya nggak usah dikenal ya. Misalnya mau ketemu sama Franciscus yang sudah meninggal kemarin ya, ya udah masuk neraka aja kalian. Ya. Nah, tapi kenallah sama orang-orang yang insya Allah menjadi ahli surga ya. Baik, ini afdolut tabi'iyat. Nah yang terakhir ya Tolibat, ya ikhwah. Asyharul Musannafat ya. Karya para ulama yang menulis secara khusus tentang tabi'in ya. Apa di antara karya ulama yang menulis secara khusus tabi'in, tapi nanti coba kita cek ya, ada nggak di Maktabah Syamilah. Nah, itu karyanya adalah Asyharul Musannafat fihi ya. Kitab Ma'rifatut Tabi'in. Kitab Ma'rifatut Tabi'in karya Imam Abil Mutarrif Ibn Futaish ya Al-Andalusi. Nah, tapi di sini Syetohan mengisyaratkan bahwa kitab ini ada di dalam Risalatul Mustatrifah. Ya, mengisyaratkan bahwa kitab ini belum tentu ada hari ini ya. Artinya secara secara fisik bisa saja tidak ditemukan gitu ya. Karena kenapa? Bisa saja ini diriwayatkan dalam beberapa kitab biografi, tapi tidak ditemukan kitab secara fisik. Tapi coba kita akan cek nanti ya. Apakah ada kitab Marifatut Tabi'in karya Imam Abul Muttarrif ya Ibn Futaish Al-Andalusi ini di Maktabah Syamilah. Dan nanti juga kita coba cek kitab Tobaqot Ibnu Sa'ad. Tadi masih ingat nggak? Tobaqot Ibnu Sa'ad membagi berapa tabi'in? Berapa tobakoh? Empat. Empat ya. Empat. Empat tobakoh. Coba kita lihat tobakoh tabi'in yang seperti apa yang dibagi oleh Imam eh, Ibnu Sa'ad. Tab. Kita tunggu sebentar. Saya lagi buka Maktabah Syamilah. Tab, terlihat deh wah Maktabah Syamilah? Hmm? Kan nggak? Mundur, Ustaz. Hah? Gimana? Kelihatan. Mandur. Tab. Tab tadi Asyharul Musannafat tadi kita apa tadi? Masih ingat nggak? Yang dikarang oleh Abul Muttarif tadi. Judul kitabnya apa? Ma'rifatul tabi'in. Hah? Apa? Ma'rifatul tabi'in. Tabiin. Apa? Nggak dengar saya. Ma'rifatul tabi'in. Ma'rifatu Tabi'in. Ma'rifatut tabi'in. Coba ada nggak Ma'rifatut tabi'in? Oh, nggak ada nih ya. Ma'rifatut tabi'in nggak ada nih. Jadi makanya tadi apa dikutip atau disebutkan dalam kitab Risalatul Mustad ya. Nah, Al-Mustatrif fi kulli fannin mustatrif ya. Atau kita ini Arisalah bukan itu ya. Arisalatul Mustatrifah. Arisalatul Mustatrifah li bayan masyhur kutubis sunnah al-musyarrafah ya. Jadi artinya kitab Ma'rifatut Tabi'in itu tidak ditemukan secara fisik ya. Coba kita lihat adakah dijelaskan dalam kitab apa namanya ini
Risalatul Mustatrifah ya. Nah, Risalatul Mustatrifah ini karya siapa? Risalatul Mustatrifah ini karya dari ini karya dari Al-Kattani ya. Ini seorang ulama hadis terkenal juga nih, Al-Kattani, Abu Abdullah Muhammad ibn Abil Faid Ja'far ibn Idris Al-Husaini Al-Kattani. Coba kita lihat, ada nggak beliau menjelaskan kitab Ma'rifatut Tabi'in ya. Oh, nggak ada nih di Maktabah Syamilah malah. Ma'rifatut Tabi'in. Wah, kalau kalimat mutabi'in malah banyak nih. Tep. Kita langsung lihat aja ya. Wah, Tabaqat Ibni Sa'ad ya. Kitab Tabaqat Ibni Sa'ad. Ada. Tabaqat Ibni Sa'ad atau At-Tabaqah. Ini At-Tabaqat At-Tabaqat Ibni Sa'ad ini ya. At-Tabaqatul Kubra ini ya. At-Tabaqatul Kubra karya nih At-Tabaqatul Kubra karya siapa nih? Abu Abdullah Muhammad ibn Sa'ad ya, Al-Ma'ruf bibni Sa'ad. Al-Ma'ruf bibni Sa'ad. Nah, ini kitab yang tadi menyebutkan tabaqatnya tabi'in. Yang pertama ini tabaqat sahabat ya. Oh, Sirah Nabawiyah. Yang kedua masih mana tabaqah? Nah, ini tabaqah sahabat ya. Sahabat. Nah, ini. Tadi ada 4 ya. Kalau ini banyak ya. Ada berapa nih? At-tabaqatul ula min ahlil Madinah minat tabi'in. At-tabaqatul tsaniyah min ahlil Madinah minat tabi'in. At-tabaqatul rabi'ah ahlil Madinah. Ini sampai 5 nih, malah 7. Tadi berapa? 4 apa 7 ya, Ikhwah? Hmm? 4. 4 ya? Ini kalau di Maktabah Syamilah malah ada 7 di tobakohnya. Ini at-tabaqatul pertama min ahlil Madinah minat tabi'in. Ya, Abdurrahman ibn al-Harith. Lalu ada 7. Tip ya, yang enggak tahu nih mungkin beda apa eh, beda buku yang dirujuk nih oleh Syatohan ya. Kalau tadi disebut ada 5, ada 4, ini ada 7. Taib, ala kulli hal ya ini biar kita mengenal nih ya, ada namanya kitab Tabaqat Ibni Sa'ad di Maktabah Syamilah juga bisa kita baca-baca nih dari kalangan tabi'in, nama-nama tabi'in yang mungkin jarang kita dengar, untuk bisa kita pelajari dan kita kenal mereka itu siapa. Taib, ini seputar Ma'rifatur Ruwah yang kedua ya, terkait dengan tabi'in.